Shalom Liberias, yang diberkati Tuhan, yang disayangi Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita percaya di siang hari yang baik ini, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus mau dinyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini umat Tuhan. Mari kita mau tundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita, sikapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan di siang hari yang indah ini. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan Yesus yang masih Tuhan Yesus limpahkan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Siang hari yang baik ini Tuhan Yesus, Tuhan boleh perkumpulkan kembali setiap kami ada di rumah Tuhan. Untuk setiap kami boleh sama-sama datang menyembah, memuji, meninggikan, beribadah, bersekutu di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, cobaan menghampiri setiap kehidupan kami bersyukur sampai dengan saat ini kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan sungguh nyata kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Oleh karena Tuhan, siang hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau siapkan diri kami mau persembahkan nyanyian yang terbaik, pujian, syukur kami bagi nama Tuhan Yesus. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, nyawanya, hidupnya bagi setiap kehidupan kami. Siang hari ini kami berdoa, berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Bapa, agar kiranya saat mulut kami, saat lidah kami, bahkan saat hati kami menyembah nama Tuhan Yesus, kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan, urapan Tuhan turun atas setiap kami yang beribadah di tempat ini. Setiap kami yang beribadah via live streaming, kuasa Tuhan Yesus nyata turun atas setiap kami. Kami menserahkan Tuhan jalan ibadah kami siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan. Di siang hari ini sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat nama Tuhan. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Yang mau datang menjadi penyembah Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup dan karya tangan Tuhan yang telah terjadi. Amin Tuhan. Ku tersanjung karena
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Dari hati kita sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Kami ada Tuhan, ku ada untuk mencari. Kami mau terus menyembah-Mu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih-Mu besar bagi kami Bapa. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Datang menyembah-Mu, yang selalu kami nantikan Tuhan, yang selalu kami rindukan dalam setiap kami. Menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Begitu besar kasih-Mu, tak terukur kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami naikkan persembahan kami, syukur kami, nyanyian kami buat Engkau Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari. Sambil bangkit berdiri, mari umat, angkat tinggi tangan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada ku ada untuk menjadi. Kami ada untuk jadi penyembah-penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Angkat tinggi tangan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Boleh kasih tepuk tangan, kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dialah yang baik, teramat baik bagiku. Mari setiap kita penyembah-penyembahnya Tuhan, naikkan syukur-Mu. Sembah, sembah Yesus. Oh Tuhan, ku datang
puji, kita sembah Dia. Yesus yang layak ditinggikan, diagungkan. Sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami puji Bapa. Yesus Tuhan kami puji, kami sembah. Mari tinggikan Dia, mari angkat tinggi kedua tanganmu, bebaskan rohmu. Sembah, sembah, sembah Dia. Oh, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah dalam hidup kami Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari bermazmur, sembah, sembah. Dia hadir di sini menjawab lawat setiap kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Biarkan Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya atas setiap hidupmu. Di tempat ini hanya satu nama yang ditinggikan, di tempat ini hanya satu nama yang disembah. Yesus, Yesus Tuhan dipuji sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar buat setiap kami. Kasih-Mu sungguh termegah dalam hidup kami. Siang hari ini kami mau katakan hanya Engkau saja yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan. Angkat tinggi tanganmu sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Angkat tinggi tangan kita. Sebab Kau layak terima pujian dari setiap kami. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Mari Tuhan sama-sama angkat tinggi tanganmu. Sebab Kau layak terima pujian. Mari kita puji nama Tuhan Yesus dari hati kita. Sebab hanya Dia yang layak. Oh, sebab Kau layak Yesus Raja di atas segala raja. Kasih sorak-sorai tepuk tangan terbaik buat Allah kita sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian.
Yesus, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Mari agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan di atas kepalamu yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya juru selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus namanya. Kami berterima kasih Tuhan, di siang hari yang baik ini Tuhan Yesus boleh nyatakan hadirat Tuhan yang indah di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan sukacita sorga juga Tuhan Yesus limpahkan di tengah-tengah kami. Sebab di siang hari ini Bapak kami mau siapkan hati kami untuk kami datang memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, yang siap memuji nama Tuhan sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Sekali sama-sama kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita berikan salam saudara kiri kanan, depan belakang kita, setiap jemaat gereja Tiberias yang diberkati. Kita siap bersukacita pada siang hari ini, amin. Kita mulai berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Di sanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat dicurahkan. Amin. Mari bersama-sama memuji-Mu. Ku tak pandang dari gereja dan semua setiap umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ku tak pandang dari gereja mana, amin, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi lebih semangat. Ku tak pandang dari suku mana, haleluya, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Boleh sama-sama tengok kiri kanan kita Bapak Ibu. Bila hatimu seperti, dengan senyumanmu katakan Engkaulah saudara, Engkaulah saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama gereja Tiberias lambaikan tangan kita. Haleluya. Oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari sama-sama jemaat, kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Kita siap diurapi lebih lagi, diberkati lebih lagi di dalam Yesus. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi. Bersiap, siap maju, janganlah lengah. Yesus panggil kita, gerakkan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Oh api kemuliaan-Nya terjun dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah segala raja.
sorakan. Dengarkan suara nafiri memanggil setia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu melangkah tinggi panji. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Kerahkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap lompat buat Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yang diberkati umat Tuhan, angkat suaramu boleh. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Api tercurah penuh, bangkit lagi katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Maka apapun yang dikerjakannya janji Tuhan jemaat Tiberias pasti berhasil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kembali berikan salam kiri kanan depan belakang bawah. Mengatakan kau diberkati, aku diberkati. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari sama-sama umat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanku ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpah. Terima kasih Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya diberkati sorakan haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanmu ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas semua. Aku diberkati,
Allah sanggup menyediakan, amin, untuk menyediakan aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya silakan. Jemaat Tiberias, minyak anggur tidak dirusakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua diberkati pada siang hari ini, amin. Yang luar biasa diberkati Tuhan, mari kita juga berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini sungguh hadirat Allah nyata di tengah-tengah kita, amin. Ketika hadiratnya mengalir dalam setiap kehidupan kita, maka percayalah pertobatan terjadi, mujizat Allah mengalir terjadi atas setiap kehidupan kita, atas keluarga rumah tangga kita. Sekali sama-sama yang percaya, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan diberkati firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan menyaksikan terlebih dahulu cuplikan khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Orang percaya harus membuktikan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus taat dengan konstan dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan memilih mana yang harus tunduk di dalam Allah dan mana yang tidak perlu. Maka kekudusan merupakan gaya hidup yang seharusnya menjadi kesenangan kita. Ketaatan harus didasari kasih dan harus dilatih setiap saat. Sebab ketaatan adalah perjuangan dan perlu pengorbanan. Karena itu mari mohon kekuatan selalu dari Tuhan Yesus. Ketaatan adalah sikap hati yang harus dibuktikan bukan dengan kata-kata tetapi dengan sikap dan perilaku. Sebab ketidaktaatan adalah dosa terbesar kepada Allah. Kita lakukan ketaatan dengan setia. Kesetiaan adalah panggilan setiap orang percaya. Mari tetap setia karena Tuhan melihat kesetiaan kita dan ada upah bagi kita yang setia sampai akhir. Marilah kita hidup selalu dalam ketaatan kepada Tuhan, dan di mana lingkungan kita ada, dalam pekerjaan kita, kita penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan dan kita berdamai dengan sesama. Sama-sama ini berkati, kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah cuplikan khotbah dari khotbah Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini. Bagi setiap jemaat yang ingin menyaksikan secara lengkap, Bapak Ibu Saudara dapat mengaksesnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saat ini lebih dulu kami akan bacakan suara gembala yang akan memberkati setiap kita. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema pada minggu ini, hidup berpadanan dengan apa yang ada. Edisi Minggu 14 September 2025. Yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan-Mu di surga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua dengan tema untuk hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang pertama, tidak mau menjadi orang yang serakah. 2 Petrus 2 ayat 14 bagian B menjelaskan, keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus tidak ingin kita anak-anaknya punya sifat yang pelit dan serakah. Serakah itu akan membuat kita dijauhi dan dimusuhi orang. Serakah itu merusak hubungan kita dengan sesama. Karena itu, mari kita belajar bermurah hati dan hidup berpadanan dengan apa yang ada. Yang kedua,
Terus belajar untuk tidak khawatir akan masa depan. Filipi 4 ayat 6-7. Rasa khawatir akan masa depan bisa membuat kita menginginkan lebih agar kita merasa aman dan cukup di masa depan. Ini bukan sesuatu yang salah, tapi bisa jadi keliru bila kita bekerja sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di tengah kekhawatiran kita dan keraguan yang ada, hendaknya kita datang kepada Tuhan Yesus yang selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Yang ketiga, cukupkan diri dalam segala hal. Filipi 4 ayat 11-12. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal adalah tanda bahwa seseorang itu tidak egois dan telah selesai dengan dirinya sendiri. Ini merupakan bukti dan kedewasaan rohani seseorang yang matang. Penguasaan diri dan belajar mencukupkan diri adalah salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh dapat terjadi ketika seseorang belajar melakukan penguasaan diri untuk belajar berkata cukup. Yang keempat, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19 menjelaskan, Allah akan memenuhi segala kebutuhan orang percaya. Janji ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan rohani, emosional, dan segala aspek kehidupan kita. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan dan akan menyediakan dengan cara sesuai dengan kehendaknya. Hubungan kita dengan Yesus Kristus adalah dasar dari segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak punya akses. Kita terima dari Tuhan, itu tanpa Kristus kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Amin, puji nama Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendugakan hati Engkau dan tidak mendugakan hati sesama kami. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sama-sama ini diberkati oleh suara gembala sidang pada minggu ini. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, diberkatilah dia yang mendengarkan firman Tuhan, menaruhnya dalam hatinya serta melakukannya, agar lewat hidup kita semua sepanjang tahun 2025 ini, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita terlebih dahulu, kembali tundukkan kepala kita, datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang indah dalam ibadah kami, dalam persetujuan yang manis bersama Allah Roh Kudus yang telah mengurapi setiap kami. Lebih lagi mengenal Tuhan, mengetahui setiap rencana-Mu yang indah, tahu setiap kehendak Bapa di surga adalah baik dan benar adanya. Oleh karenanya kami percaya rencana-Mu indah, rancangan-Mu sempurna. Kami siap mendengarkan setiap perkataan firman-Mu pada siang hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Markus Marsio Patinama, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Sebab kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali menjadi sia-sia. Kami buka hati kami, buka pikiran kami selebar-lebarnya untuk menerima firman, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang percaya, biji matanya Allah yang disayang Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus, saudaraku. Kami terima setiap janji-Mu dalam hidup kami. Sebab janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Yesus. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat katakan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu Bapa, namun tanganmu selalu menopang hidupku. amin. Saat ku dalam ketakutan, Ini iman kami Bapa, kami percaya Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Sambil Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang sekali lagi sama-sama yang ada di Galinias, yang ada di rumah, live streaming dimanapun berada, katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan Yang berjanji, tak sekalipun kami percaya kepada Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Angkat tangan kita sama-sama. Kami ada hari ini karena Engkau di sepanjang untuk selamanya. Tuhan setia. Amin. Melayani, mengasihi. Katakan pada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Panggil namanya Yesus. Kau Allahku yang
kasih-Mu. Dan siang ini kami mengucap syukur karena kami percaya sebagaimana kami ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Siang ini kami percaya, kami bawa hati kami, hidup kami, dan siang perjumpaan kami dengan Tuhan di Tiberias. Kami bersyukur, maka hamba doa setiap nama yang hadir, setiap nama yang beribadah via live streaming, dimateraikan sebagai warga surga. Kami semua sehat sempurna, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur, kenyang, hidup kami dipelihara Tuhan, dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan setan. Bahkan suatu hari kelak kami pesta di surga bersama keluarga. Namun selama di bumi dan siang ini pun kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, lebih dari ilmu pengetahuan manusia yang memerdekakan kami. Maka kami mengucap syukur, biarlah Roh Kudus mengajar, mendidik, menegur, menguatkan, menghiburkan. Bahkan lewat firman-Mu iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah via live streaming, tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Yang ada siang ini minyak anggur, damai sejahtera, sukacita, dan berkat dari Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Seberapa yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Senyum kalau berkat, jangan jutek mukanya. Yang ada di rumah juga saya percaya Anda diberkati Tuhan. Dimanapun beribadah via live streaming, berkat Tuhan menyertai. Yuk sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Next Pak, boleh ditampilkan slide-nya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam. Yang mau boleh bilang amin. Hari ini banyak orang lemah saudara. Hari ini banyak orang yang putus asa, menyerah. Saya berdoa saudara, keadaan tidak akan mengalahkan Anda. Amin. Masalah persoalan tidak mengalahkan Anda. Karena Anda kuatnya di dalam Tuhan. Yuk ayatnya boleh tampilkan. Efesus 6 ayat 10. Ada dua terjemahan. Yang pertama terjemahan baru. Yuk semangat, baca sama-sama. Tiberias, 2, 3. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan. Sekali lagi boleh. 2, 3 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan. Bilang dulu sama saya, di dalam Tuhan. Jadi kita harus sadar dan sepakat dulu saudara, bahwa tanpa kekuatan Tuhan kita tidak bisa. Amin. Kuat di sini artinya bukan kekuatan Anda dan saya, tapi kekuatan Tuhan. Saudara lihat, ini yang tulis siapa? Yang tulis Paulus. Dari mana Paulus menulis? Dari penjara di Roma pada tahun 60 sampai 80 Masehi. Saudara, lihat, perhatikan baik-baik. Betapa hebatnya Paulus. Di tempat di mana harusnya dia lemah, dia beri orang kekuatan. Sekali lagi ya, di tempat di penjara seharusnya dia lemah, dia malah bisa beri orang kekuatan. Ini untuk jemaat Efesus saudara. Ya, maka perhatikan baik-baik dalam kehidupan Anda dan saya percaya kalau Tuhan menyertaimu, memberimu kekuatan, saya percaya. Orang mungkin lihat engkau sedang lemah, orang mungkin lihat engkau ada tantangan masalah pergumulan. Di dalam Tuhan Anda dan saya tidak akan dikalahkan. Anda akan tetap kuat, bahkan bisa tetap jadi berkat. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya saudara. Yuk kita lihat terjemahan lainnya. Terjemahan TSI, Sederhana Indonesia. Wah ini lebih mantap lagi. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3, iya. Saudara-saudariku, sebagai hendaklah kamu semua apa? Menjadi kuat. Karena kamu sudah apa? Bersatu dengan Tuhan Yesus. Dan terus berharap penuh pada kuasanya. Wah ini luar biasa. Di Tiberias kita selalu diajarin perjamuan kudus, minyak urapan. Gambaran Anda dan saya tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Yang percaya katakan amin. Paulus bilang, kamu harus kuat. Kamu yang telah hidup di dalam Tuhan. Jadi roh Tuhan ada pada Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Iya, sehingga apa? Kita jadi orang-orang yang terus kuat. Kenapa? Karena juga didasari dengan apa? Pengharapan kita terus di dalam Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Maka kita lihat dulu. Next Pak, saya tulis begini Bu. Yuk, Tuhan tidak mau kita lemah. Sekali lagi ya. Tuhan tidak mau kita, iblis mau saudara lemah. Supaya apa? Anda bisa diserang, dikalahkan, dijatuhkan. Makanya Tuhan gak mau saudara lemah.
menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya kita harus menyadari, sadar dulu nih, bahwa apa? Kekuatan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan dan hadir ketika kita hidup di dalam Tuhan. Maka kita harus terus jadi orang-orang, pribadi-pribadi yang berharap pada Tuhan. Yang mau berharap pada Tuhan katakan amin. Kita kan sering nyanyi, kekuatan di hidupku, apa? Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggal. Mantap. Terus, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Yuk sama-sama. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Amin. Yang terakhir bilang apa? Tak akan. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Iya, saudara. Nggak akan goyah selamanya, yang percaya katakan amin. Nggak akan goyah, saudara. Iya. Dalam keadaan apa, Pak? Dalam segala keadaan, saudara. Iya, dalam segala keadaan. Ini lagu yang kita nyanyiin barusan nih. Paling laris di rumah duka, saudara. Iya, kalau di rumah duka, lagu ini pasti keluar. Ya. Tapi Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Ini maaf ya, bicara kematian pun Anda dan saya tidak usah khawatir. Ya, ada pengharapan. Ada pengharapan apa, Pak? Bahwa di dalam Tuhan, ya Anda dan saya yang hidup dalam Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Iya. Ada orang-orang mungkin yang ditinggalkan orang yang terkasih. Tapi saya mau bilang sama saudara, nanti suatu hari pengharapannya pasti genap. Akan ketemu lagi dalam kerajaan surga. Apalagi persoalanmu di bumi. Alkitab bilang 1 Korintus 11, jangan kamu khawatir pencobaan yang kamu alami. Pencobaan bilang dulu sama saya, biasa. Lebih keras bilang biasa. Iya, tidak melebihi kekuatanmu, Alkitab bilang. Dia setia dan adil. Dia memberikan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Jadi Alkitab bilang gini loh, sesungguhnya yang membuat orang Kristen lemah itu gak ada, saudara. Harusnya gak ada. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan, gak ada, saudara. Gak ada. Anda dan saya dalam segala hal akan tetap kuat. Amin. Iya, saudara. Memang kadang-kadang ya kalau kayak saya pernah ya ibadah gitu. Kalau kedukaan memang kadang-kadang itu lagu-lagunya lambat. Tapi saya pernah unik loh. Di Darmais tuh. Ya di bawah tuh ada rumah duka kan. Terus saya datang ke situ, saudara. Ya kaget-kaget saya. Kenapa saya kaget? Ya saya lihat ruangannya kan. Loh, ini ruangan yang pojok nih. Tapi saya lihat kok suaranya rame banget gitu. Karena biasa kalau rumah duka kan lagu sedih-sedih ya. Biasanya kan lagunya maksudnya temponya pelan. Ini saya baru mau masuk, saudara. Wah, itu pakai full band. Ya, MC-nya lagi segala puji syukur. Wih, saya kaget, ini KKR apa ya? Wih, saya masuk pelan-pelan, saudara. Ya, keluarganya lagi nyanyi, itu peti, saudara. Opa yang meninggal. Ya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Silakan Pak, masuk Pak. Haleluya. Saya sampai mikir, wah ini kok semua bersuka cita. Apa jangan opa ini warisannya banyak ini, jangan-jangan ini. Jangan-jangan opa warisan kencang ini dia. Ya, anak cucu. Oh, ternyata di akhir ibadah mereka jelasin, Pak, opa saya inilah orang yang pertama masuk Kristen. Ikut Yesus, akhirnya kita semua anak, cucu, keluarga besar percaya Tuhan Yesus. Oh, demikian. Oke lah, bisa ditangkap secara rohani. Walaupun mungkin jangan-jangan benar warisan banyak juga. Tapi gini loh yang saya mau bilang sama saudara. Ya, Tuhan mau Anda dan saya kuat. Yang mau juga katakan amin. Ya, saudara kalau lihat hari-hari ini, maaf ya, menjelang akhir zaman akan datang masa sukar. Alkitab bilang menjelang akhir zaman dunia makin hari makin jahat, makin mengerikan. Makanya jangan heran, saudara. Ya, dikatakan dalam 1 Timotius jelas bahwa mohon maaf, saudara, ya moral orang akan makin bobrok, orang akan lupa sama Tuhan, orang akan kurang ajar sama orang tuanya, orang akan enggak lagi ibadah, saudara. Ya, Alkitab katakan, wah segala macam kejahatan akan ada. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, ya, termasuk keadaan mengerikan, Alkitab katakan, menjelang akhir zaman. Tapi Anda Tiberias gak usah takut, gak usah khawatir. Anda dan saya tetap kuat, karena kita ada minyak dan anggur. Ada minyak anggur tidak dirusakkan, termasuk kekuatan Tuhan menyertai Anda bersama dengan keluarga. Yang keras kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Iya, minyak anggur gambaran kekuatan kita dalam Tuhan, gitu loh saudara. Makanya tadi dikatakan oleh Paulus, dikatakan bahwa kamu yang sudah tinggal dalam Tuhan, Tuhan Yesus ada di dalam Anda dan saya, gitu loh. Jadi kekuatan Tuhan menyertai Anda dan saya. Saya berdoa, Anda kuat, Anda mampu, dan Anda akan melihat kemenangan. Amin. Nah, tapi kita harus belajar dulu, apa arti kata kuat dalam ayat tersebut. Yuk, next Pak, boleh ditampilkan. Yang pertama, kuat adalah memiliki ketenangan dan sukacita dalam segala keadaan. Itu dia.
Iya, tenang. Ya, kuat adalah tenang dan sukacita. Dalam keadaan apa? Dalam segala keadaan. Makanya gini loh, orang Kristen itu terkenal dari apa? Senyumnya, sukacitanya. Iya, coba senyum dulu dong. Nah, gitu kan lebih mantap. Coba lihat kanan kirinya, bilang senyum lo, asem banget muka lo, bilang senyum. Dia udah di gereja mukanya masih keras, yang di rumah juga senyum. Iya, ya orang kalau senyum saudara nggak ketahuan isi dompetnya berapa. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta nih senyum terus, uangnya pasti banyak. Saya aminin aja saudara. Padahal dia nggak tahu, kadang kita motivasi juga modal tipis pakai dasi. Tapi anak Tuhan tidak kekurangan, amin. Kuat itu apa? Saudara bisa tetap sukacita dalam segala keadaan. Iya, saudara bisa tetap tenang. Saudara bisa tetap senyum. Ini yang Tuhan mau, saudara, dalam kehidupanmu. Oleh karenanya, ayo kuatlah di dalam Tuhan. Orang lain mungkin mukanya jadi keras. Di luar Yesus, orang lain mungkin mukanya jadi ketakutan. Anda dan saya tetap tenang. Karena saya percaya kok, bahwa kita yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tidak akan pernah disia-siakan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Enggak akan, saya percaya saudara. Ya, Tuhan mau Anda dan saya terus dan tetap percaya saudara. Yang kedua saudara, apa artinya? Artinya gini loh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi persoalan dan tantangan saudara. Ku tak akan menyerah apa? Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku amin. Terus kepada hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi boleh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tantangan, apa itu tantangan? Ya, tantangan, pergumulan, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Dan maaf ya, ada banyak orang akhirnya apa, saudara? Menyerah. Saya mau bilang sama saudara, jangan menyerah. Kekuatan Tuhan saya doa menyertai kehidupan Anda. Amin. Lebih-lebih anak-anak muda, saudara. Saya baca survei, mengerikan. Kenapa mengerikan, Pak? Karena menurut survei, ya, paling besar persentase, mohon maaf, orang yang bunuh diri adalah anak muda. Banyak sekali. Iblis itu menyerang supaya apa? Anak muda kehilangan semangat. Ya, supaya apa? Anak muda menyerah. Apalagi melihat masa depan. Ya, ada orang cerita sama saya, Pak Pendeta tahu nggak Pak? Zaman sekarang udah zaman robot-robot Pak. Oh tahu, saya bilang. Ya, aduh gimana nanti Pak kalau saya ya ke depan. Ya, kalau kita nanti ke depan, ya gimana Pak? Ya makin pekerjaan makin sulit dong Pak. Saya punya anak umur 10 tahun saudara. Ya, saya nggak takut sama masa depan dia. Ya, saya ajarin dia, kamu jangan menyerah. Percaya, suatu hari kamu punya masa depan indah. Walaupun mungkin nanti 15 tahun kemudian dia akan berjuang. Setelah mungkin lulus kuliah, ya, setelah mungkin nanti saudara, ya zamannya akan makin canggih dari zaman sekarang. Saudara boleh cek saudara. Zaman sekarang, wah robot-robot, ya banyak. Contoh nih di Amerika ada tuh, ya restoran yang udah pakai robot semua. Ada, waitersnya robot, kasirnya robot, ya semuanya robot. Di Jepang juga udah ada, saudara. Udah pernah belum ke Amerika? Belum? Di Jepang? Belum pernah? Ya, sama. Tadi yang penting sombong dulu di awal. Tapi ini loh, saudara. Ya, orang pada takut sama masa depan. Gak usah takut. Saya mau bilang sama saudara, ya, persoalan, pergumulan, tantangan Anda dan saya hadapi bersama dengan Tuhan. Masa depanmu anak-anak muda hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Karena di dalam Tuhan Alkitab bilang masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan apa? Hilang. Gak akan hilang, saudara. Saya punya anak tuh, saya tanya, kamu cita-cita jadi apa nanti? Dia bilang jadi pelukis, Dedi. Mantap, saya bilang. Iya. Suatu hari saya jalan-jalan, saudara. Ya, di Roma, saudara. Jadi ada menara yang miring tuh. Menara apa namanya? Wih, mantap. Menara apa namanya? Hah? Pisang? Hah? Pisang? Apa? Pisang. Nggak ada engnya. Ya, kalau itu udah lama, saudara. Kalau sekarang saya nggak mau lah. Ya kalau cuma cari yang miring di Indonesia ada kok. Menara Saida miring juga itu. Iya kan?
Iya, cuma memang mungkin tingkat kemiringan lebih mantap yang sana. Tapi waktu kita mau lewat sana, saudara, jadi mau lihat gitu ya, mau lihat gedung itu, saudara. Ya, anak saya stop di sebuah tempat di mana ada orang lukis. Jadi ada bule, saudara, perempuan, dia lukis. Jadi dia lukis menara Pisa, bagus sekali lukisannya. Maka anak saya kan cita-citanya pelukis, dia berhenti di situ. Terus dia tanya gitu, ya, wah, ya so beautiful, dia bilang. Terus orang itu bilang sama anak saya, hey, where you come from, gitu. Anak saya lihat ke saya, terus saya bilang, kamu ditanya dari mana asalnya? Oh, iya, jawabnya I'm from, oke. Ya, I'm from Bekasi. Aduh, jangan Bekasi, saya bilang. Jangan Bekasi. Itu bule nggak ngerti Bekasi, nanti dia tersesat. Walaupun Bekasi itu kota penuh harapan. Harapan indah, harapan jaya, harapan mulia ada, harapan baru ada. Iya, udah sampai ujung tetap Pak, ada ujung harapan namanya. Banyak orang Bekasi ternyata hari ini. Saya bilang, bilang aja Indonesia. Dia bilang I'm from Indonesia. Terus ditanya lagi, kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya bilang, kamu ditanya cita-citanya jadi apa? Oh, mau seperti kamu jadi pelukis. Oh, dia bilang, langsung ini perempuan bule ngomong, waduh, anak saya lihat istri saya. Tolong dibantu ini. Kalau udah sampai di sini saya menyerah. Kita kan dia Inggrisnya little I can, many cannot lah. Iyalah. Ya udah mulai ternyata dia bilang, oh jangan, nggak ada uangnya. Kalau jadi pelukis kayak saya, nggak kamu yang lain aja, jangan pelukis. Saya bilang, anak saya kan langsung bilang, loh kok gitu Dedi? Saya bilang nggak usah pikirin. Ya kalau soal uang, soal berkat dari Tuhan, amin. Iyalah, saya pernah kok lagi makan, waktu itu diajak membalas sidang, Bapak Ibu Pari Haji, wah memang kalau ditraktir mereka luar biasa, saudara. Ya kamu siap makan? Oh siap Bu, kalau bayar nggak siap. Kalau makan siap, stick tambah terus siap. Kalau bayar mohon maaf. Ya saudara, jadi ya waktu itu saya lagi makan tuh di sebuah restoran di Jakarta Selatan, saudara. Saya lihat ada pameran lukisan, siapa bilang? Orang nggak ada uangnya, siapa bilang? Wah ada lukisan, saudara, 250 juta, wis. Itu saya nggak ngerti itu lukisan apa. Saya lihat dari dekat pusing, mundur dikit migrain, agak jauh lagi vertigo. Tapi 250 juta loh. Iya, ya saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang takut sama masa depan. Oh depan nanti saya jadi apa? Aduh hidup saya nanti gimana? Nggak heran ada ibu-ibu bawa anak yang bilang, Pak doain biar anak saya jadi orang. Lah ini bukan orang apa? Biar anak saya jadi orang apaan? Ini udah orang. Maka saya mau bilang sama saudara hari ini, jangan menyerah sama keadaan, sama masa depan. Kuat artinya Anda dan saya tidak menyerah. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Yang ketiga, kuat artinya apa? Artinya mengalami pertolongan Tuhan. Nah ini dia, mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kita mampu, sehingga kita menang. Ini kuat. Iya, ada persoalan, ada tantangan. Saya mau bilang, saudara pasti menang. Yang percaya katakan amin. Bukan kekuatan kita yang membuat kita menang. Tuhan yang menolong Anda dan saya. Sampai nanti pada akhirnya kita ada di ujung kemenangan. Kita bilang, oh karena Tuhan. Bukan karena saya. Itulah yang namanya kekuatan Tuhan. Dia akan menopang Anda sampai hari kemenangan. Yang percaya katakan amin. Siapapun sakit saya doa Anda disembuhkan Tuhan. Ada mujizat dari Tuhan. Amin. Menyertai, menyembuhkan Anda. Siapapun hari ini Anda perlu berkat, Anda diberkati oleh Tuhan. Saya kasih 2 ayat lagi tambahan supaya Anda kuat dan menyadari posisimu, menyadari identitasmu adalah orang-orang yang memang kuat di dalam Tuhan. Yuk, boleh tampilkan 2 Timotius 1, 2, 3 kita baca. Ya, sebab bukan roh Allah memberi, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Membangkitkan apa? Membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ini roh yang ada di dalam Anda dan saya, bukan roh yang penakut. Roh yang ada dalam Anda dan saya, roh yang berani, roh yang kuat. Yang percaya katakan amin. Jadi Anda dan saya anak-anak Tuhan harusnya kuat, gitu loh. Iya, coba lagi, satu lagi Pak ayatnya. Nih, Filipi 4. Yuk baca, 2, 3. Iya, segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi apa? Segala perkara, semua bidang. Kesehatan, yes. Ekonomi, yes. Masa depan, yes. Anak-anak saudara, yes. Iya, segala perkara dapat ku tanggung apa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
Yang percaya katakan, tetap percaya Tuhan setia. Maka saudara, kekuatan Tuhan rugi kalau kita nggak alami, rugi kalau saudara nggak dapat gitu loh. Ya, banyak orang pengen, tapi Pak saya udah Kristen, tapi kok kayaknya saya lemah, saya kayaknya mudah putus asa. Pak saya hampir menyerah, Pak sepertinya saya udah nggak sanggup. Kenapa? Karena saudara nggak melakukan dua hal ini. Kalau saudara lakukan dua hal ini, saudara diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk next slide Pak berikutnya. Ya, yang pertama bagaimana cara agar Anda dan saya senantiasa kuat. Next, yang pertama adalah mengambil tindakan untuk apa? Percaya. Pilihan, bilang sama saya pilihan. Hidup itu pilihan. Saudara ambil tindakan percaya atau bimbang, percaya atau ragu. Hari ini jangan ragu lagi. Ambillah tindakan percaya. Dan saudara harus memperkuat imanmu kepada Tuhan. Masalah gak akan berhenti. Saya bukan nakutin saudara. Persoalan gak akan berhenti. Jangan saudara bilang, Pak Pendeta, saya Kristen dari lahir Pak. Waktu lahir aja mama saya bilang saya bukan tapi haleluya. Ini anak ajaib. Ini tali pusar saya aja dipotongnya pakai Alkitab Pak. Saking Kristennya saya semua kalung, gelang, anting, salib, pajangan di rumah salib. Tidur pun saya di atas kayu salib Pak. Lebay loh. Kenapa masih ada tantangan? Pasti setiap orang punya masalah. Tapi Alkitab bilang gini, jadilah percaya. Perkuatlah iman saudara. Yuk boleh ayat Mazmurnya Pak tampilkan. Daud bilang Mazmur 28 ayat 7 bagian A. 2, 3, ya. Tuhanlah kekuatan dan kepadanya hatiku. Sekali lagi lebih keras. 2, 3 ya. Tuhanlah kekuatanku dan kepadanya hatiku. Daud bilang kepadanya aku mengambil keputusan untuk berikan hatiku untuk percaya. Dia percaya. Iya percaya penuh saudara. Jangan bimbang, saya mau bilang sama saudara hari ini. Maka itu dalam kehidupan Anda dan saya, bangkitkan imanmu, percaya penuh sama Tuhan. Masa depan Tuhan pasti kasih, amin. Iya, hari-hari berat Tuhan pasti tolong saudara. Masalah tantangan yang harus kita hadapi Tuhan pasti kasih kekuatan. Asal Anda percaya. Tuhan gak bisa Anda lihat dengan matamu. Bisa. Iya. Tuhan bisanya kita percaya. Dan saya percaya. Kalau Anda dan saya berani percaya. Alkitab katakan Tuhan turut bekerja. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan saudara. Iya. Daud bilang. Engkau Tuhan. Engkau kekuatan. Engkau perisaiku. Kepadamu. Hatiku percaya. Makanya oleh karenanya saudara. Abraham juga. Ya, dalam kehidupannya dia memperkuat imannya saudara. Sehingga apa? Dia menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Dan saudara tahu enggak? Abraham ya, kalau kita lihat memang akhirnya Pak, akhirnya dia punya keturunan. Tapi saudara harus bayangin juga, bertahun-tahun dia menantikan. Mungkin ada banyak omongan orang, mungkin ada banyak perasaan-perasaan yang timbul dalam hatinya. Tapi kekuatan itu dari mana? Dari Tuhan, sehingga bisa dia kuat sampai pada akhirnya. Saya percaya, apapun yang Anda minta dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan kepada Anda. Anda dikabulkan oleh Tuhan, amin. Makanya hatimu tetaplah percaya. Tuhan aku mau sembuh, tetaplah percaya. Tuhan aku mau jalan keluar, tetaplah percaya. Aku mau sukses, aku mau masa depan, tetaplah percaya saudara. Yuk kita lihat Roma 4-nya Pak. Coba tampilkan. Yuk perhatikan baik-baik ayat 19 sampai 20 kita baca. 2, 3, ya. Imannya tidak menjadi, walaupun Abraham mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat, karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun. Dan bahwa, ini rahim Sarah telah apa? Bilang sama saya, tertutup. Udah tertutup. Ya udah kelihatannya gak ada lagi jawaban. Gak ada lagi jalan keluar. Mungkin saudara hari ini udah lemah banget kelihatannya Pak Pendeta. Kayaknya udah lah Pak, air mata udah kering Pak. Ya kalau bicara soal doa udah pagi siang sore malam. Balik lagi pagi siang sore malam. Udah doa semalam-malaman. Doa puasa Pak, udah semua Pak. Saya mau bilang sama saudara, tetaplah percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Terus hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Iya, Tuhan akan kasih Anda kekuatan. Maka ayat berikutnya dikatakan begini saudara. Apa yang Abraham lakukan? Lihat, 2, 3 kita baca yuk. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak apa? Dan karena ketidakpercayaan malah ia apa? Diperkuat dalam apa? Iman. Dan ia memuliakan Abraham gak bimbang. Walaupun mungkin faktanya udah selesai deh. Ya perjuangan lo udah selesai. Mungkin iblis bilang, Bram, beres Bram. Udah tertutup rahim Sarah.
Abraham bilang, gue tetap percaya. Bodoh amat deh, kekuatan aku datang dari Tuhan. Amin. Iya, akhirnya kan apa? Dapat keturunan. Dan sekarang sesuai dengan janji Tuhan, Abraham nanti keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Sekarang semua orang percaya disebut anak Abraham. Bapak orang percaya. Iya, saudara ke sekolah minggu gak sih? Bapak Abraham mempunyai, wes mantap, banyak nah, anak-anak, aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Stop, udah gak usah, tangan kanan gak usah, tangan kiri gak usah juga. Ini saya yakin ya Bapak Ibu semua kumlat sekolah minggunya ini. Saudara, iya, maka itu saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan pasti mengenapi janjinya. Amin. Iyalah, saya yakinlah saudara udah dewasa rohani, udah di Tiberias sudah lama. Saya percaya doa-doa saudara pasti dikabulkan Tuhan. Amin. Iya, tapi memang saya harus ajar juga saudara bahwa doa kita ya seperti Abraham, apa yang dia perlu diminta. Dan apa janji Tuhan tagih, saudara. Saya percaya gitu loh. Tapi jangan juga, saya pernah doain orang di Bogor. Ya selesai ibadah, mau pulang saudara di lobi. Udah mobil udah datang gitu. Saya udah mau naik mobil, dia bilang, "Pak Markus sebentar." Oh iya, saya bilang, "Pak, gimana?" Nah gini Pak, dia bilang, "Saya minta doa Pak. Tadi saya ikut sesi Bapak." "Oh iya, puji Tuhan," saya bilang. "Mau doa apa?" saya bilang. "Nah gini, sebelum doa, saya mau konfirmasi dulu Pak." "Oh, konfirmasi apa?" saya bilang. "Begini Pak, Tuhan itu sanggup kan Pak?" "Oh amin," saya bilang. "Tuhan itu bisa melakukan perkara besar." "Amin," saya bilang. "Tuhan juga kan bisa bangkitin orang mati dong Pak." "Oh bisa, jelas." "Ya 5 roti 2 ikan 5.000 orang." "Iya." "Ya air jadi anggur Pak." "Apalagi, lu mau doa apa khotbah nih?" "Iya semuanya udah." "Iya Pak, semuanya udah aman dong Pak." "Iya semuanya Tuhan bisa Pak." "Bisa," saya bilang. Begitu Pak, kalau begitu saya minta doa sama Bapak nih. Ya saya minta tolong Pak, ini kan hari Minggu Pak. Ya kalau boleh Senin, paling lambat Selasa. Tuhan dikasih deadline sama dia saudara. Kalau boleh paling lambat Selasa Pak, saya minta, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya doa, Pak Markus tolong doain saya minta 1 triliun. Saya bilang, "Berapa Pak?" 1 triliun. Pengen saya bilang, dasar oncom loh. Buang-buang waktu gua aja. Ya, tapi kan saya harus bijaksana saudara. Saya bilang sama dia, "Pak, kalau 1 triliun dikasih Tuhan, uangnya untuk apa?" Saya bilang. Ya, terus dia bilang, "Loh uang saya kenapa Bapak ngatur?" "Maksudnya gimana Pak?" "Ya kalau udah dikasih terserah saya dong Pak. Ngapain Bapak ngatur uang saya? Terserah saya dong mau pakai buat apa kek. Ini masalahnya doa aja belum, uangnya aja belum ada." Dia hampir saya tonjok saudara. Bercanda. Tapi gini loh, ya kalau saudara minta sama Tuhan, apa yang Anda minta Tuhan pasti kasih. Amin. Tuhan pasti kabulkan. Dan selama Anda belum dapat, Alkitab bilang kalau Anda percaya, Anda akan tetap kuat. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, saya kemarin dapat berkat. Dapat berkat dari gembala sidang, saudara. Kenapa saya bilang dapat berkat dari gembala sidang, saudara? Karena beberapa minggu yang lalu, kalau saudara sering ibadah di sini, ya, saudara mungkin nggak tahu, ya. Tapi saudara, udah beberapa minggu mata saya sebelah kiri sakit, nih, sebelah sini. Kalau nengok seperti ada batu, seperti ada yang ganjel, saudara. Gitu, tapi saya nggak pernah curhat di sini, betul nggak? Nggak pernah kan saya bilang ini mataku. Mana matamu? Mata kiri matamu, mata. Nggak pernah. Saya simpen aja. Saya cerita sama istri sebagai pendoa. Saya bilang, "Aduh, mata saya sakit." Istri saya, "Cek aja," katanya gitu. "Ya nggak apa-apa, cek aja ke dokter." Ya saya bilang, "Iya nanti deh." Ya belum ada waktunya gitu saudara. Ya, nah suatu kesempatan, ya hari Rabu kemarin Ibu Gembala telepon saya. Ini saya bilang saya dapat berkat dari beliau. Dia telepon, saya bilang, "Shalom Ibu." "Ya." Ibu bilang, "Kamu bisa tolong nggak? Ya, ke Gading Nias nanti sore khotbah, gantikan." Jadi Rabu kita ada acara KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi. Jadi di jadwal Pendeta Elfris Sirait. Jadi kamu bisa enggak, karena Pak Elfris berhalangan, kamu gantikan. Saudara jujur, mata saya lagi sakit. Sempat saya bilang, "Bu, saya juga lagi kurang enak badan, tapi saya siap." Pimpinan, gembala, diurapi, saya percaya saudara. Ya, dalam perintahnya ada berkat, ada kuasa. Saya bilang, "Saya siap Bu." Ya, "Oh kamu bisa?" "Bisa Bu, siap. Saya siap, hari ini saya jadi Markus Sirait." "Siap." "Siap." Ya, siap. Mohon maaf Pak Elfris. Jadi ya, saya akhir gantikan. Saudara, ya walaupun mata lagi sakit, saya tetap melayani. Kenapa? Karena saya percaya. Itu kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan saya, saudara. Udah selesai ibadah live streaming, justru di situ saya doa untuk orang sakit, doa. Mata saya lagi sakit, tetap saya doain orang. Iya, saya nggak ngeluh, Tuhan, mata saya juga lagi sakit.
Ya, apalagi di situ ada tulisan yang sakit mata. Aduh, pengen saya tulis nama saya sendiri di situ, saudara. Tapi saudara tahu, pulang dari acara KKR, saya duduk di tempat, di sofa di rumah saya. Ya, saya sambil urut-urut, aduh Tuhan Yesus, saya bilang, ya kapan sembuhnya ini? Saya kasih minyak, saya urapi. Saudara, tiba-tiba sakit, seperti ada yang narik, gitu. Saya rasa sendiri, aduh, sampai bilang, aduh, gitu. Setelah sakit itu selesai, sampai hari ini tidak ada lagi. Sembuh, sembuh. Bagi saya ini mujizat. Kasih yang tepuk tangan yang keras dong buat Tuhan Yesus. Iya, kenapa? Ya mujizat dari Tuhan. Saya dapat berkat. Iya, maka itu saya mau bilang, tetap kuat di dalam Tuhan. Masalahmu jangan kau keluhkan, jangan bilang aduh Tuhan. Pak Pendeta saya udah bukan bilang Tuhan lagi loh, Tuhan. Tuhan colong. Lebay lo ya. Saya mau bilang hari ini percaya, apalagi Anda ada minyak anggur, Anda dan saya tidak akan dirusakkan. Kekuatan Tuhan menyertaimu sampai engkau tiba pada hari kemenangan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iya. Yang kedua, yuk kita lihat sama-sama yang terakhir. Yuk, Alkitab bilang, Anda dan saya harus sadar betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan tiap hari. Nih, kadang orang mau kuat tiap hari, tapi dia nggak mau jumpa Tuhan tiap hari. Orang mau kuat, mau hebat tiap hari, tapi maaf, ya cukup hari Minggu saya ke gereja, hari-hari udahlah, ya kan hari Minggu aja hari rohani Pak. Atau mungkin ada orang yang ke gerejanya cuma Natal, Paskah. Ini denger yang di rumah, yang males-males loh. Iya males bener kadang-kadang. Ada yang begitu saudara, ya mau ke gereja aja. Kalau saya pernah ketemu ada opa-opa 87 tahun loh, ke gereja dari Matraman ke Menteng jalan kaki saudara. Wah itu pasti diberkati Tuhan. Ini banyak anak-anak muda disuruh ke gereja, cuma keseleo. Lu kenapa gak ke gereja? Lu orang apa kambing sih? Heran. Iya, saya mau bilang sama saudara, persekutuan dengan Tuhan membuat Anda makin kuat. Makanya di Tiberias setiap hari Minggu ada perjamuan kudus. Anda diajarkan bersekutu dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Tiap ibadah ada perjamuan. Bahkan dalam 1 Korintus 11 dikatakan bahwa kalau kamu makan dagingku, minum darahku, kamu ingat akan aku. Bicara soal persekutuan. Ini hari ini saudara datang ke sini. Ya, Tuhan senang lah. Anda dan saya hidupnya diberkati. Yang ibadah live streaming, Tuhan dengar. Ya, Tuhan lihat ibadah saudara dan hidupmu diberkati Tuhan. Coba tampilkan Romanya Pak. Yuk kita baca sama-sama. Perhatikan baik-baik. Roma. Mazmur. Oh ya Mazmur, sorry. Mazmur dulu. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Aku senantiasa apa? Memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah dan aku tidak apa? Sekali lagi boleh. 2, 3 ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak apa? Tanda kekuatan. Ya, dalam terjemahan lainnya dikatakan Daud begini, aku senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Memandang artinya fokus. Bilang sama saya fokus. Pandangannya nggak pernah lepas dan dikatakan senantiasa. Artinya nggak ada hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Ya, dan saudara tahu ketenangan berikutnya, kekuatan berikutnya, ayat yang ke-9. Yuk baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab itu hatiku dan hatiku di jiwaku bersorak, bahkan tubuhku akan apa? Oh kuat banget. Jelas hatinya sukacita, jiwanya sorak-sorai, tubuhnya tentram. Yang mau kayak begini katakan amin. Ya Anda harus bersekutu dengan Tuhan saudara. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau apa? Menyenangkan hatimu. Ayo bangun lagi mesbah saudara. Bangun lagi jam doa saudara. Dekat-dekat sama Tuhan. Makin dekat makin kuat. Yang percaya katakan amin. Ini kadang orang mau kuat gak mau dekat-dekat. Gimana? Karena kan kita harus tahu sumber kekuatan kita Tuhan. Bilang sama saya sumber. Jauh dari sumber dia lemah. Dekat-dekat sumber ya kuat. Itu loh. Yesayanya Pak coba tampilkan. Yuk Yesaya 40 ayat 30 31. Yuk baca. 2, 3 ya. Orang-orang muda menjadi dan teruna-teruna apa? Jatuh tersandung. Nanti saya jelasin. Ayat berikutnya 31-nya yuk. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat keren. Mereka seumpama yang naik terbang dengan kekuatan. Mereka berlari tidak menjadi. Mereka berjalan tidak menjadi. Kuat. Lari gak lesu. Jalan gak lelah. Ku kan terbang tinggi
bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara lihat coba ayat 30-nya Pak, coba tampilkan tadi. Dikatakan apa? Dikatakan gini loh. Yuk. Ya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Bilang sama saya, orang muda. Bilang sama saya, teruna. Lebih keras bilang orang muda. Bilang teruna. Ini gambaran kekuatan yang absolut. Orang muda, teruna, gambaran orang-orang yang kuat. Kekuatannya full power. Masih muda, masih teruna. Saudara, ini bukan gambaran umur, tapi ini gambaran orang-orang yang merasa, oh saya masih hebat. Uang saya banyak, jabatan saya tinggi, oh saya pasti kuat. Koneksi saya banyak. Artinya apa? Dia gak mengandalkan Tuhan. Dia andalkan kekuatannya sendiri. Orang muda itu gambaran kekuatan penuh, saudara. Meskipun kalau saudara baca Instagram dan TikTok, ya bukan mereka ras terkuat. Ras terkuat bukan orang muda dan teruna, tapi emak-emak. Emak-emak gak ada yang ketawa nih. Merasa ya mak ya. Saya pernah lihat di TikTok ada emak-emak bawa motor, saudara. Sennya ke kanan. Iya kan? Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Udah gitu di kiri ada yang mau masuk. Set, hampir ketabrak. Berhenti. Orangnya bilang, Bu, yang bener dong. Sen ke kanan, belok ke kiri. Dia bilang, justru gua sen kanan, artinya lu harus belok kanan, goblok. Loh, yang salah dia. Yang salah dia, saudara. Ini saya lagi lihat, nih yang salah dia, saya yang nonton juga salah. Iya, saudara. Tapi lihat, saudara. Ya, Alkitab bilang, orang-orang yang merasa kuat, orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa jago, Alkitab bilang, yang full power mungkin secara manusia, Alkitab bilang bisa jatuh tersandung. Jangan sombong. Bilang dulu kanan kirinya, jangan sombong. Bilang, jangan sombong. Yang benar bilang, bilang jangan sombong. Gak apa-apa pendeta yang suruh. Saudara, supaya diingetin saudara. Iya, maka itu saya mau bilang sama saudara. Hari ini Anda dan saya harus sadar bahwa apa? Bersekutu dengan Tuhan. Maka Tiberias sekali lagi selalu ngajarin Anda perjamuan. Supaya apa? Kita dekat-dekat sama Tuhan. Dekat-dekat sama Tuhan. Zaman keadaan makin mengerikan. Mohon maaf, saya bukan nakut-nakutin tapi sesuai Alkitab. Tapi Alkitab bilang jangan takut, jangan khawatir. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya kuat di dalam Tuhan. Badai, persoalan, tantangan tidak mengalahkan Anda dan saya. Tampil sebagai pemenang. Suatu hari Anda dan saya pesta di surga. Selamat hari Minggu, tetaplah kuat. Badai tantangan boleh ada, tapi Anda akan tampil sebagai pemenang. God bless you. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Yang ada di rumah juga. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas. Katakan ku tenang sebab kau di saat badai, oh di saat badai. Haleluya. Ku akan terbang. Amin. Panggil dia, engkau raja, Bapa kau raja. Oh haleluya. Yang percaya katakan ku tenang sebab kau Allahku. Boleh kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah buat sumber kekuatan kita. Haleluya. Semua di saat badai bergelora, yang lemah dikuatkan hari ini, yang luka dipulihkan hari ini. Kami kuat bersamamu Tuhan. Bapa kau raja, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi sama-sama. Di saat
Terima kasih banyak firman-Mu hari ini menguatkan kami. Kami bersyukur, biarlah siapapun lemah hamba doa, pulang dari tempat ini kekuatan baru dari Tuhan. Siapapun hari ini susah hatinya, penghiburan, sukacita, ketentraman datang dari Tuhan. Dan kami percaya bersama Tuhan kami sanggup, kami mampu melihat perkara-perkara besar. Kami tidak takut, tidak khawatir. Sebagaimana Paulus katakan bahwa hidup kami di dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kami. Sehingga hari ini kami boleh kuat. Di Tiberias kami mengucap syukur. Tuhan mengajarkan kami senantiasa untuk selalu menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Sehingga kami sadar kami ada minyak anggur tidak dirusakkan. Zaman, situasi, keadaan boleh makin berat. Tetapi di dalam kehidupan kami akan tetap kuat. Karena kami melihat Tuhan yang kuat. Tuhan yang besar. Sumber kekuatan menyertai kami. Buat firman-Mu kami bersyukur. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Lebih lagi Tuhan kami terima tubuh dan darah-Mu. Kami akan mendapat kekuatan yang baru hari ini. Bahkan mujizat-mujizat, berkat-berkat Tuhan nyatakan. Yang sakit disembuhkan, hidup kami diberkati. Ada pemulihan dan keselamatan merupakan jaminan bagi kami yang tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami akan memberi persembahan syukur. Semua berkat yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami bawa kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Betapa kami sadar kalau kami memberi persembahan artinya mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Lewat setiap rupiah yang kami bawa ada jiwa dimenangkan. Ada gedung tempat baru yang akan dibangun dibuka. Perluasan kerajaan Allah melalui gereja Tiberias. Banyak jiwa diselamatkan. Kami beri yang terbaik. Dan dari mimbar ini hamba doa setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir mereka, toko dagangan mereka, studi anak-anak mereka, bahkan proyek-proyek mereka, masa depan mereka diberkati berhasil. Dan kami percaya tidak akan kami kekurangan karena Yesus sumber berkat kami. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan boleh sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kami persilakan Sobat Kolektan bisa menyedarkan kotak persembahan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terus bawa syukur kita. Dan terima kasih kita sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan di sana. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nausin anak-anak yang dengan iman kita sama-sama kita akan bawa menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang memberi perintah mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman kepada gereja Tiberias. Dan hari ini kami lakukan perintah Tuhan. Dan kami bersyukur lebih dari roti mana. Artinya bukan hanya yaitu masuk kerajaan surga kelak. Tapi di bumi kami yang perjamuan diberkati seperti di surga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak
ditembak tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kami bersama keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal. Bersama keluarga kami diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, lumpuh, koma. Kami tolak kanker, tumor, kista, miom dalam nama Yesus. Kami nolak segala virus-virus penyakit. Kami bersama keluarga panjang umur, sehat sempurna. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni. Oleh karenanya kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian. Kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat. Mulut kami kudus, penuh kuasa. Kami tolak pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya mematrakan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku disembuhkan dari ujung kepala sampai telapak kaki sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernafasan, paru-paru bersih sehat, tidak ada flek, jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak dioperasi, ginjalku sehat, tidak cuci darah, dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh, peredaran darah, tekanan darah normal, sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Saudara yang ada di rumah dimanapun Anda berada, doa, minta, berseru sama Tuhan. Percaya Alkitab katakan dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya Anda dan saya disembuhkan. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Kami sembuh sehat sempurna dalam nama Yesus. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Kami serahkan siapapun hari ini hadir beribadah semua sehat. Lebih-lebih yang sudah umur, opa, oma, opung semua sehat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penuh kemuliaan Tuhan. Apa yang kami minta, kami terima dengan iman. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala penyakit sembuh. Kami sehat sempurna bersama keluarga. Sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala martir untuk diucap perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, di padang gurun tidak kelaparan, di padang gurun tidak kekurangan. Artinya kami yang perjamuan di Tiberias lebih diberkati, tidak akan miskin. Yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami perlu Tuhan berikan, tidak kekurangan, tidak utang-utang, setiap utang terbayar lunas. Kami dipelihara Tuhan, di masa krisis pun tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Hari ini kami yang perjamuan di Tiberias penuh kemuliaan, suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasut baru, gambaran seorang tuan, gambaran keberhasilan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Yang kami kerjakan, usahakan berhasil, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak, proyek-proyek kami, masa depan kami, keluarga kami diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahkan kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya adalah darah kehidupan. Darahnya menyembuhkan Anda dan saya. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 6 bahwa darah Yesus menyelamatkan. Dengan hati yang percaya, inilah darah Yesus. Dia tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Dia. Dia jauh lebih besar, lebih kuat, lebih hebat dari apa yang kita hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Dengan iman percayamu katakan, Tuhan Yesus, Engkau
Allah yang besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, ada minyak, boleh angkat minyaknya. Ikuti doa saya sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya tempat kami, rumah kami, tempat usaha kami diurapi dengan minyak. Tempat itu penuh kemuliaan Tuhan, tidak diganggu setan, tidak dikalahkan yang jahat. Kami diurapi dengan minyak. Hari ini kami penuh kemuliaan Tuhan. Manusia mulia, tidak sakit, segala penyakit sembuh. Mulia, tidak dikalahkan setan. Segala yang jahat kami patahkan, kami tolak, kami percaya kami mulia, tidak dikalahkan roh gagal, roh bangkrut. Apa yang kami kerjakan berhasil. Kami mulia, kami melangkah kemanapun, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan yang jahat. Kami tolak segala yang jahat dan kami mulia, diurapi dengan minyak. Suatu hari kelak kami pesta di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Sudah boleh taruh di kepalamu, boleh taruh di bagian sakit, oleskan, percaya ada mujizat, ada berkat. Saudara urapi juga anak-anak saudara. Nanti hari Sabtu ada penyerahan anak, sudah boleh bawa juga anak-anak saudara untuk diserahkan menjadi anak kerajaan surga, diurapi, dijauhkan dari virus, sakit, penyakit, kutuk-kutuk dipatahkan, bahkan anak-anak saudara dijaga malaikat. Inilah minyak urapan, semen hamiskan kata kodes. Soal firman-Mu, Kejadian 6, 14, 9, Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Wahyu 6, 6. Kami ada minyak anggur, tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya apapun doamu dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Percaya dengan iman, jangan takut, jangan khawatir. Terus maju di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia yang telah menyertai kita. Dan hari ini dia hadir untuk memberkati kita. Mari di akhir ibadah ini kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah diberkati. Hari yang indah di Tiberias. Kami mengalami kuasa, berkat, bahkan mujizat. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Sebelumnya kami doa untuk bangsa kami Indonesia. Penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pagari bangsa kami, jauhkan dari yang jahat. Kami tolak roh pemecah. Kami tolak koruptor. Kami tolak provokator. Kami tolak segala roh-roh kekerasan. Kami doa Tuhan memberkati. Biar bangsa kami maju, makmur. Pak Prabowo, Pak Gibran diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua perangkat-perangkat bangsa. Kami percaya bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kota Jakarta aman, damai, tentram. Dan hamba doa juga dimanapun umatmu berada, yang beribadah via live streaming, bahkan sampai ada yang di luar negeri, semua diberkati Tuhan. Di luar kota, semua di tempat di rumah mereka dijaga pasukan malaikat. Bahkan kami berdoa kota Jakarta aman, damai, tentram. Pak Pram, Pak Rano juga diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebelum pulang, doa kami untuk gereja kami Tiberias penuh kemuliaan Allah. Terus Tuhan pakai di akhir zaman semua program ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Bonerges, Beloved Kids, STT Tiberias, Tiberias Travel. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan semua persiapan acara Natal di GBK diberkati berhasil. Semua yang diperlu Tuhan sediakan. Kami serahkan juga Tiberias yang baru di Harapan Indah, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan semua program gereja, termasuk acara penyerahan anak, yaitu di Gading Nias, juga di Bekasi dan Serpong hari Sabtu depan. Kami percaya diberkati. Kami doa gembala sidang kami terkasih Pendeta Darniati Pareji, panjang umur, sempurna sehat, diurapi Tuhan. Termasuk kami serahkan anak cucu menantu diberkati sampai Tuhan datang kembali. Pakai untuk memimpin Tiberias penuh kemuliaan Allah. Banyak jiwa dimenangkan. Kami doa untuk para pemimpin di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji, dalam urapan berkat hikmat ilahi. Siapapun melayani di Tiberias, Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim diurapi diberkati Tuhan. Kami serahkan semua tim worship. Kami percaya semua dalam urapan dan berkat Allah yang dahsyat. Tim event semua diberkati Tuhan. Kami serahkan juga sound operator multimedia, guru-guru sekolah minggu, para pendoa, semua yang melayani dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami serahkan umatmu, kata kalimat pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mereka yang perlu uang dan biaya tidak kekurangan. Siapapun doa minta keturunan, Tuhan beri anak dalam rumah tangga mereka. Minta rumah, Tuhan berikan rumah yang indah bagi mereka. Kami percaya siapapun doa untuk punya pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Membangun rumah tangga yang kudus dan bahagia. Siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan. Siapapun doa untuk usaha, bisnis, karirnya, hamba doa berhasil, diberkati Tuhan. Siapapun bersama kami hari ini semua diberkati. Kami serahkan Bro Arnold bersama dengan keluarga, Brian juga Bunda Miria diberkati. Kami serahkan Tuhan, berkati juga Pak Martin bersama keluarga.
Clara bersama keluarga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun bersama kami hari ini semua dalam berkat. Kami serahkan juga yang beribadah semua via live streaming, diberkati Tuhan. Bu Koni di Alska, kami serahkan juga yaitu Bu Seli, Pak Ferry Pada yaitu di Paris. Kami serahkan juga Bu Marina di Korea. Kami serahkan juga Pak Napi Tepulu di OLE. Kami doa Tuhan, juga kami percaya semua yaitu yang beribadah hari ini semua dalam berkat penyertaan Tuhan. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Anak-anak muda, orang tua semua diberkati Tuhan. Kami serahkan Bu Vera bersama Pak suami bersama Vanessa juga diberkati. Kami percaya melihat berkat kemenangan. Kami doa siapapun hadir hari ini diberkati Tuhan. Tuhan hadir di tengah kami hari ini, dan dimanapun ibadah live streaming setiap umatmu, kami percaya berkat yang sama juga akan yaitu Tuhan curahkan. Umat Allah, pandang wajahnya, buka hatimu, dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan, seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir dan mengalir dalam hidupmu hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita. Yang percaya kita akan pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom Tiberias. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus